Selamat siang Pak Fajar, saya Kenji Wangsu dari kelas 10.1. Hari ini saya akan menjelaskan 5 soal yang telah diberikan Bapak. Saya akan menjelaskan mulai dari nomor 1, yaitu terkait perbedaan objek material dan objek formal dalam studi geografi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan objek material terlebih dahulu. Yang pertama, objek material itu adalah mempelajari tentang fenomena geosfer, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga antroposfer. Contohnya ada gunung, cuaca, sungai, hutan, dan juga kota. Lalu ada objek formal dalam studi geografi. Itu ada cara mempelajari objek material tersebut, yaitu dengan sudut pandang yang berbeda dan hubungan antara objek-objek material tersebut. Objek formal ada beberapa bagian, itu ada keruangan, kelingkungan, dan juga kewilayahan. Contohnya itu adalah hubungan tentang fungsi gunung bagi para pekebun, lalu hubungan manusianya dengan perkebunannya. Setelah itu ada apa saja dampak terhadap kehidupan manusia. Contohnya di gunungnya kita menanam teh. Hubungan manusia dengan gunungnya itu adalah untuk menghasilkan teh untuk manusia yang kemudian akan dijual. Oke, akan saya lanjutkan ke nomor 2, yaitu pendapat Immanuel Kant tentang geografi. Menurut Immanuel Kant, geografi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda, gejala, dan fenomena-fenomena yang berada di ruang tersebut. Dan sampai sekarang relevansinya ini masih digunakan, soalnya yang berkaitan dengan ruang. Jadi bisa berfungsi dengan pemetaan, lalu tentang geografi, tentang tempat-tempat yang terjadinya bencana, dan perubahan penggunaan lahan. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu perbedaan aspek fisik dan non-fisik. Aspek fisik itu dia berhubungan dengan fenomena alamiah yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ada gunung, ada tanah, ada flora, dan juga fauna. Selanjutnya ada aspek non-fisik, yaitu berhubungan dengan aktivitas manusia. Contohnya ada ekonomi, budaya, dan sebagainya. Oke, akan saya jelaskan nomor 4 terkait pendekatan kelingkungan atau ekologi dalam geografi. Ekologi itu ada hubungan timbal balik antara alam dan sosial atau manusia dengan lingkungannya. Contohnya itu kita bisa ambil dari contoh demonstrasi yang terjadi beberapa hari ini. Selain kita tahu demonstrasi, kita juga harus tahu penyebabnya. Apa yang menyebabkan terjadi hal tersebut? Lalu, apa saja dampaknya bagi masyarakat?
Oke, akan saya lanjutkan ke nomor 5, yaitu pendekatan kompleks kewilayahan dalam geografi. Pengertiannya itu pendekatan yang melihat suatu wilayah secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, sosial, dan juga interaksinya dengan wilayah-wilayah lainnya. Contohnya itu ada KEK Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika, yang waktu itu teksnya dijadikan PR. Itu kalau sesuai kompleks kewilayahan, ada aspek fisik yaitu pantai dan keindahan bawah lautnya. Lalu ada aspek sosial terkait dengan budaya di sana. Lalu ketiga ada aspek ekonomi yaitu pariwisata yang membuat orang-orang di dalam negeri ataupun di luar negeri datang ke wilayah sana. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mungkin menurut saya itu saja. Mohon maaf bila ada yang kurang. Cảm ơn.